Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Alfa Dwi Wahyuningrum, yaitu mahasiswa semester 7 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 1905520156. Ya, kebetulan sekali di sini saya mengambil jurusan akuntansi di Universitas Tikubang Semarang. Sangat menyenangkan sekali bisa kuliah di Unisbank. Banyak ilmu yang bisa saya dapatkan selama kuliah di Unisbank. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Selain itu, video ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Baiklah, sebelum memasuki ke materi, yuk kenali dulu Unisbank. Universitas Tikubang Semarang, disingkat Unisbank, adalah entrepreneur university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang, yaitu terletak di Mugas, dan kampus yang kedua terletak di Kendeng. Ada hal penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa nama Tikubang bukan sebuah singkatan Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan, tetapi telah menjadi sebuah nama akronim, yaitu Sasana Taruna Informatika dan Komputer untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, disingkat Unisbank, sehingga universitas yang didirikan oleh YPPMI dinamakan Universitas Tikubang, disingkat dengan Unisbank. Baik, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih jauh mengenai Universitas Tikubang Semarang, kalian bisa cek langsung ke IG Unisbank ya. Sangat mudah sekali, kalian tinggal ketik Universitas Tikubang di kolom pencarian. Kemudian akan muncul seperti ini ya, seperti yang ada di layar, yaitu berbagai informasi mengenai Universitas Tikubang Semarang. Selain itu, kalian juga bisa mengunjungi web Universitas Tikubang, yaitu kalian cukup mengetik unisbank.ac.id, maka akan muncul informasi-informasi mengenai jurusan, PMB, dan lain sebagainya, seperti yang ada di layar ya. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai Universitas Tikubang Semarang. Bagaimana, apakah kalian berminat untuk bergabung bersama Universitas Tikubang Semarang? Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Kali ini saya akan membahas tentang wawancara dan interogasi. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara dan interogasi itu? Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengartikan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda ya, baik tujuan maupun cara. Wawancara dan interogasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Perbedaan utama wawancara dan interogasi ini adalah wawancara bersifat netral, dalam hal ini yaitu tidak menuduh. Sedangkan interogasi bersifat menuduh, walaupun investigator mengakui atau mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa memang terlibat dalam suatu kejahatan dengan cara berbohong saat diwawancarai, tentunya dengan alasan logis melalui bukti yang dimiliki investigator. Namun karena wawancara memiliki substansi dan cara yang bersifat tidak menuduh, maka investigator tetap tidak diperbolehkan untuk menuduh. Investigator harus mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya.
Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat untuk menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasinya. Saya akan memberikan contoh simpelnya. Dalam percakapan sehari-hari, seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalamannya kepada rekannya. Ia berkata, mula-mula pengemudi itu tidak mau mengaku bahwa dia terus melarikan mobilnya ketika lampu merah menyala. Setelah aku interogasi sedikit, dia mengaku. Dalam percakapan ini, yang dimaksud polisi itu adalah wawancara, bukan interogasi. Namun dalam bahasa sehari-hari, sangat janggal kedengarannya kalau polisi mewawancarai pengemudi. Juga penggunaan istilah interogasi dan pengakuan dianggap menaikkan gengsi. Padahal sang pengemudi bukan mengakui kesalahannya, tetapi sekedar tidak mau berurusan lama-lama dengan polisi. Baik, itu tadi adalah contoh simpelnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri suatu wawancara. Ada 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, wawancara bersifat netral atau tidak menuduh. Seperti yang saya katakan tadi, ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia sedang berbohong, substansi dan caranya bersifat tidak menuduh ketika ia melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang-orang yang diwawancaranya. Untuk ciri-ciri yang kedua, di sini ada tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancaranya. Saya akan memberikan contoh dari informasi investigasi, yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lainnya yaitu kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Sedangkan contoh mengenai informasi perilaku dari orang yang diwawancarai atau behavior information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan. Untuk contoh behavior information atau informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Sedangkan untuk contoh dari informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya atau behavior information adalah keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kotak mata dengan yang mewawancarinya, ekspresi wajahnya, cara memberikan tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberikan petunjuk apakah ia berkata jujur atau sedang berbohong. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga di sini ada wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Dikarenakan tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin baik atau semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka akan semakin baik.
Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Untuk ciri-ciri yang keempat, di sini ada wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam ruangan khusus, namun terkadang pemeriksa mempunyai peluang menemui orang yang diwawancarainya di kantornya, atau dalam perjalanan dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain sebagainya. Yang kelima, di sini ada wawancara seharusnya bersifat cair atau tidak terstruktur dan bisa melompat dari pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku atau secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan penghentian wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Untuk ciri-ciri yang terakhir, di sini ada investigator harus membaca catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses wawancara. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancaranya. Kemudian catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jangan sporadis atau kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis memberikan kesan kepada yang diwawancara bahwa jawaban tertentu penting, sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan yang lain terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri suatu interogasi. Bisa teman-teman lihat, di sini ada 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Bersifat menuduh ini berarti dalam melakukan interogasi, memberikan pertanyaan seperti sedang menuduh seseorang. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam perencanaan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan yang terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Untuk ciri-ciri yang kedua, di sini ada interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Seperti yang kita tahu, interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang yang diwawancarai telah berbohong.
Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik yaitu membuat pernyataan dan bukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengarkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Kemudian di sini ada ciri-ciri yang ketiga. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Contohnya, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Ciri-ciri yang keempat di sini ada interogasi juga berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Ciri-ciri yang kelima di sini ada interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Artinya interogasi dilakukan bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan orang lain seperti suara bising di tempat umum. Untuk ciri-ciri interogasi yang keenam di sini, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Baik, untuk ciri-ciri yang ketujuh, di sini ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Pembuatan catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga disaksikan investigator lain. Barulah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain. Investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Baik, slide selanjutnya di sini ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavior information dari suatu wawancara, juga ada investigative information yang sudah dibahas di atas. Investigative information ini sangat diperlukan
ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama yaitu sifat tidak menuduh. Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua adalah mengorek keterangan yang penting. Selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga yaitu tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini akan membawa lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang mengatakan ia bersalah. Yang keempat, di sini ada keuntungan bagi psikologis peneliti. Ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Menurut BPKP 2007 menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh investigator yang mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang keenam, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan oleh responden. Yang ketujuh, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang kedelapan, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Baik, slide selanjutnya di sini ada teknik wawancara, yaitu yang pertama menguasai semua fakta. Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Langkah selanjutnya yaitu dimulai dari yang diduga paling kecil. Jadi dimulai dari pelaku, pelapor, dan otaknya. Artinya wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam fraud. Kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindakan pidananya. Urutan-urutan ini sangat penting dikarenakan beberapa penyebab, yaitu yang pertama, pada tahap awal
Belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua, bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Penjelasan ini sangat sederhana dan sepele, namun masih banyak ditemukan investigator yang masih mengabaikan urutan ini dan langsung ingin mewawancarai tokoh pelaku sejak dini. Langkah selanjutnya yaitu jika korbannya banyak, dimulai dari korban terlebih dahulu. Para korban merupakan sumber informasi yang sangat penting. Juga persesuaian di antara keterangan mereka yang saling tidak mengenal mengindikasikan keandalan informasi itu. Yang keempat, jangan abaikan bukti petunjuk. Seringkali ketika tidak ada bukti kuat mengenai pelaku, bukti petunjuk jangan diabaikan. Investigator harus mendalami bukti petunjuk melalui wawancara. Yang kelima, di sini ada jika orang yang pertama mewawancarai kasar, orang kedua harus meminta maaf dan menenangkan orang yang diwawancarai. Seringkali seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterimanya dari seseorang. Dalam wawancaranya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi menyalahkan orang yang diwawancarinya. Kemudian investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Dalam kasus seperti ini, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarai, kalau perlu berempati dengannya atas kekasaran investigator yang pertama. Selanjutnya yaitu melakukan keletihan fisik dan psikologis dari investigator. Pertimbangkan juga keletihan fisik dan psikologis dari investigator yang bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian. Keletihan ini bisa mendorong dan memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengabaikan bukti lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mencatat detail hasil yang diberikan tanpa menginterupsi. Sewaktu mewawancarai seseorang, catat detail yang diberikan tanpa menginterupsinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah ia selesai menjawab. Selanjutnya yang kedelapan yaitu memberikan kesempatan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan keterangan. Investigator harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang mau diberikannya dengan caranya. Misalnya, orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja kerjanya, di mana lemari besi tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, ciri-ciri istimewa dari yang dipergunakannya, dan lain-lain. Sketsa-sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkannya dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu tanyakan apa yang menurut dia terjadi, siapa pelakunya, dan mengapa. Artinya, ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus yang terjadi, tanyakan apa yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi, siapa pelakunya, dan mengapa. Keterangan yang diberikan dalam wawancara menceritakan tentang orang lain tetapi juga mencerminkan orang yang memberikan keterangan. Seringkali obrolan kecil memberikan manfaat bagi investigator dalam merencanakan strategi untuk interogasinya.
Selanjutnya yaitu yang ke-10, wawancara bersifat formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada di dalam ruangan wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Ini sifatnya alamiah manusiawi. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau tidak terganggu oleh orang lain. Yang ke-11 di sini ada lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat wawancara. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan. Misalnya, hanya di kantor pusat atau perwakilan lembaga tersebut. Dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukan, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Yang terakhir, wawancara di tempat yang umum terbuka bertentangan dengan asas pribadi. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usulan ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi tempat umum atau terbuka dan tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesannya bahwa dia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Baik, selanjutnya adalah pengadaan ruang wawancara, yaitu terdiri dari 7 saran. Yang pertama ada ciptakan suasana privasi, artinya ruang wawancara harus tenang, tidak diganggu oleh pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain seperti suara mobil, suara pengeras suara di jalan tol, dan lain sebagainya, dan tidak ada pemandangan orang berlalu lalang. Saran yang kedua yaitu pintu ruang harusnya tidak berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberikan kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Saran yang ketiga yaitu hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu seperti dinding dengan warna-warni yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain sebagainya. Barang-barang kecil seperti kunci, klip, staples harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau bisa, ruangan ini tidak berjendela. Tetapi, kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Saran yang keempat yaitu penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Saran yang kelima yaitu minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Saran yang keenam yaitu kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan di dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi perilakunya selama wawancara investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert atau terbangun dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Saran yang ketujuh adalah denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai denah ruang pengamatan wawancara dan interogasi. Teman-teman bisa lihat di layar disajikan denah ruang wawancara atau ruang interogasi yang sebagaimana diusulkan oleh Inbau dan kawan-kawan. Ruangan ini berukuran 3 x 3 meter
yaitu yang pertama pada Dena 19.1 menggambarkan ruang wawancara yang standar, yaitu hanya terdiri dari meja, tersangka, dan investigator. Apabila memungkinkan, perlu adanya ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruangan wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruangan wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruangan wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung dalam ruangan. Sedangkan untuk gambar Dena 19.2 yaitu sama seperti yang di gambar 9.1, tetapi di sana ada tambahan cermin, yaitu cermin satu arah. Selanjutnya yaitu Dena 19.3 dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Dalam ruangan wawancara di sana hanya terdiri dari tersangka, investigator, orang ketiga, meja, dan tanpa cermin. Selanjutnya untuk Dena 19.4 yaitu dengan penerjemah atau interpreter. Di dalam ruangan terdiri dari tersangka, investigator, interpreter, meja, dan cermin. Baik, teman-teman, berikut ini ada manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Yaitu yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Manfaat yang kedua yaitu pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms seperti tersangka. Mengamati gejala ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruangan wawancara. Juga saksi, pria atau wanita, sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Manfaat yang keempat yaitu apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruangan wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Manfaat yang kelima yaitu dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruangan ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Inbau dan kawan-kawan memberikan contoh yaitu ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruangan dan diamati di ruang sebelahnya, seorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruangan itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Oke, selanjutnya di sini ada Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptoms Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater biasanya mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Ada beberapa tingkatan atau saluran komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran, seperti kegagapan, sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, atau nada suara. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku ini dimanfaatkan oleh John Wright yang merupakan pionir dalam BSA. Sejak tahun 1942, Wright merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Ia membandingkan BSA dengan hasil poligraf.
Kebohongan atau penipuan dunia investigasi disebut deception atau desepsi. Desepsi adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang percaya tentang sesuatu yang tidak benar. Singkatnya, merupakan tindakan penipuan seseorang atau suatu tindakan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk membuat orang lain percaya tentang sesuatu yang tidak benar. Pengetahuan mengenai membaca dan menganalisis gejala-gejala perilaku desepsi dikembangkan oleh John E. Richard Pioner yang merupakan pelopor Behavior Symptoms Analysis atau BSA yang saya jelaskan tadi. Pada tahun 1090-an, Red meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebohongan di luar lingkup pemakaian poligraf. Penelitian tersebut dibiayai oleh the National Security Agency sebagai the NSA Study. Penelitian yang dilakukan oleh John Red Pioner dari BSA menunjukkan adanya 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel. Verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Sedangkan yang kedua ada paralinguistic channel. Paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Yang ketiga ada nonverbal channel. Nonverbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Selanjutnya saya akan membahas mengenai verbal behavior. Subjek yang sehat jiwanya dan yang secara normal berinteraksi sosial akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Ketika subjek berbohong saat wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi sebelum memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Ketika seseorang harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan, yaitu yang pertama berbohong atau deception, yang kedua mengelak atau menghindar atau evaluation, yang ketiga mengakui secara tersamar atau omission, dan yang keempat menceritakan apa adanya atau truth. Pada dasarnya sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dapat dikehendaki. Kalau berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti dijelaskan di atas, upaya menekan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan nonverbal behavior. Perilaku ini yang diamati oleh investigator yang berpengalaman. Subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan, sedangkan subjek yang berbohong akan memberikan jawaban yang sudah dihafalkan dalam wawancara. Subjek yang jujur, proses berpikirnya atau pola berpikir selalu peduli dengan siapa pelaku, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan jika berbohong, ia akan lebih peduli dengan apa bukti yang tercatat, ada orang lain yang tahu, apa ada sudah membocorkan rahasianya, dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Subjek yang jujur akan membuat bantahan secara luas, sedangkan subjek yang berbohong akan menyempitkan bantahannya. Subjek yang jujur mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sedangkan subjek yang berbohong akan mencari celah kebenaran di antara kebohongan yang besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perilaku paralinguistik atau paralinguistic behavior. Selain verbal behavior, perlu diperhatikan juga ciri-ciri tertentu dari percakapan atau speak karakteristik yang terlihat dari suatu wawancara untuk mendeteksi adanya desepsi. Paralinguistic behavior adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal, yaitu
Selain verbal behavior, perlu diperhatikan juga ciri-ciri tertentu dari percakapan atau speak karakteristik yang terlihat dari suatu wawancara untuk mendeteksi adanya disepsi. Paralinguistic behavior adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Jika dibandingkan dengan saluran verbal, saluran paralinguistik ini lebih sedikit terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal sehingga lebih natural dan lebih mudah untuk mendeteksi adanya disepsi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu suami mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat," namun ciri-ciri tertentu dari percakapannya atau speak karakteristik suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi "masakanmu tidak enak," atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi. Di bawah ini terdapat ciri-ciri perilaku paralinguistik, yaitu yang pertama ada response latency, yang kedua early response, yang ketiga respon length, yang keempat respon delivery, yang kelima continuity of the response, yang keenam ada erasure behavior. Saya akan membahas satu persatu dari ciri-ciri paralinguistic behavior tersebut, yaitu yang pertama respon latensi atau masa periode keheningan. Respon latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pernyataan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, respon latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik, sementara itu untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respon latensi tentunya berbeda antara satu subjek dan subjek lainnya. Karena itu dalam mengamati behavior kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contohnya, di mana Anda tinggal? Respon latensi ini dijadikan sebagai patokan untuk mengukur respon latensi terhadap pertanyaan yang juga sederhana, tetapi bagi subjek mengandung bahaya. Subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tertunda. Hal ini biasanya diatasi dengan taktik ulur waktu. Contohnya, apakah Anda pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Dan subjek menjawab, apakah saya pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Belum pernah. Subjek mengulur waktu untuk merumuskan bagaimana sebaiknya menjawab pertanyaan investigator secara aman. Baik, ciri-ciri yang kedua ada early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Berbeda lagi dengan early response yang diberikan oleh subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkan. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu lagi mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial response. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu respon length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta oleh investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Dan sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban yang singkat, sekedar memenuhi syarat untuk menjawab.
Ia khawatir memberikan jawaban yang panjang yang akhirnya justru akan saling bertentangan. Jawaban yang panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Ciri-ciri yang keempat yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten bersesuaian dengan apa yang dikatakan tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anak. Tanggapan yang jujur tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara yang pelan, tidak jelas, dan menggumam. Ciri-ciri yang kelima, di sini ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban yang mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti kemudian jalan. Ciri-ciri yang terakhir yaitu erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuman bercanda kok," diiringi dengan geram alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek penghapusan konotasi tersirat dalam ucapannya. Baik, selanjutnya di sini ada nonverbal behavior atau perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal merupakan perilaku menyampaikan sesuatu atau mengisyaratkan sesuatu melalui gerakan tubuh, seperti postur, gerakan tangan dan kaki, serta mimik muka dan mata. Ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap, ketidakpastian apakah ia berhasil menutupi kebohongannya, dan lain sebagainya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya merupakan indikasi bahwa subjek telah berbohong. Kontak mata merupakan salah satu perilaku nonverbal yang penting untuk dievaluasi. Subjek yang berbohong enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala atau matanya mengelirik ke samping atau ke atas. Jika mata mengelirik ke samping atau ke atas, itu tandanya ia sedang mencari-cari jawaban atas alasan yang tepat. Kali ini saya akan membahas mengenai perilaku nonverbal, yaitu yang terdiri dari postur, gerak tangan, gerak kaki, dan mimik muka dan mata. Yang pertama saya akan membahas tentang postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur ya. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, yaitu rasa percaya diri dan minat. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosionalnya, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pertanyaannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pertanyaan-pertanyaan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lainnya, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Selanjutnya adalah gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentikan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tandanya kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan yang bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Selanjutnya yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya,
atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia mengakui kesalahannya. Dan sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan bahwa subjek itu jujur. Selanjutnya adalah interogasi. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam mengenai investigatif informasi yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi, dan tersangka lainnya, dan lain sebagainya. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remor, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish, dan hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, mata basah dan berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak mata dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kotor. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Sedangkan subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime juga ada subjek yang non-emosional. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional, namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadar, pengakuan samar-samar asal bisa lolos. Subjek yang emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming. Posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagai angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindak-tindakan investigator. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. John E. Wright, pionir dalam bidang interogasi, juga pionir dalam behavior system analysis, memperkenalkan 9 langkah interogasi yang dikenal sebagai the right 9 step of interrogation. Langkah pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Langkah yang kedua yaitu interrogation time. Interrogation time pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Oleh karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap time yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan time ini dengan seksama. Sebaiknya tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu dengan sendirinya. Ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Langkah yang ketiga adalah handling denials. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Langkah yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan yang keduanya adalah keberatan.
Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan mengubah taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah 4 ini memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini terdiri dari mengenali keberatan, menghargai keberatan, mengembalikan keberatan. Langkah yang kelima ada keeping the suspect attention. Investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur, investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebodohannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Langkah yang keenam adalah handling the suspect passively. Pada langkah 6, investigator mengulang monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Langkah yang ketujuh adalah presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Langkah yang ke-8 adalah bringing the suspect into the conversation. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Langkah yang terakhir adalah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumentasi semacam. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari acara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena terstruktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai wawancara dan interogasi. Kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu yang pertama, wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh investigator dan narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi. Yang kedua, wawancara berbeda dengan interogasi. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Wawancara bersifat tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Tujuan interogasi bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkawan kalau ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan yang tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk membacakan quotes kebaikan dari Lady Diana, yaitu lakukanlah tindakan kebaikan secara acak tanpa mengharapkan imbalan, aman, karena mengetahui bahwa suatu hari seseorang mungkin melakukan hal yang sama untukmu. Artinya, dimanapun kita berada, jangan lupa terus melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan ke semua orang tanpa mengharapkan imbalan, niscaya kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya berharap
video ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Meskipun saya menginginkan kesempurnaan dalam pemaparan materi ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para penonton sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.